warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi di GTV. Kita hari ini akan mengeksplor satu tempat masih di Kabupaten Pidi, tepatnya di Kecamatan Gelempang 3 di Desa Jatumen. Satu tempat yang memiliki nilai sejarah yang cukup banyak, mulai dari DITI, Perang Jepang, hingga Gerakan Aceh Merdeka. Dan juga tempat ini urat nadi petani di sekitar Pidi dan Pidijaya. Yuk kita lihat apa aja ada di sini dan bagaimana kisah bendungan Payah Rauh ini. Satu bendungan yang namanya kalau orang di sini ngomongnya Payah Rauh. Kalau payah artinya itu seperti rawa ataupun sungai yang besar, sungai yang agak besar disebut payah. Makanya di sini payah. Kenapa di sini namanya Payah Rauh? Dulu sebelum sebesar ini, Payah Rauh ini adalah diambil nama dari seorang tengku yang bernama Rauh. Seorang tengku yang tinggal di Jat Gunung Baru di sini. Makanya di sini bernama Payah Rauh. Tapi kalau kita bahasa Indonesianya Bendungan Rauh. Bendungan ini pernah dilakukan pemugaran beberapa kali di masa Tengku Daud Bereh di tahun 1963. Mereka mengerahkan hampir 2000 pasukannya untuk memperbesar bendungan ini. Bendungan ini luasnya hampir 8 hektar. 8 hektar dengan kedalaman hampir 8 meter. Cukup luas. Pada dasarnya bendungan ini dibuat untuk mengairi ribuan hektar sawah yang ada di Kecamatan Gelempang 3 di perbatasan Pidi dan Pidijaya. Bendungan ini beberapa kali dapat dipugar dari dana anggaran APBN dan APBD daerah untuk bisa menyuplai air yang terus mengalir untuk beberapa petani dan tempat pengairan. Wisata bisa dijadikan tempat wisata ataupun bersuah foto, selfie, dan beberapa pengantin mengambil editing preweddingnya di sini. Dan jadi waduk Payah Rauh ini multiguna dan multi sejarah. Kenapa saya bilang multi sejarah? Tengku Daud Bereh pernah turun kemari untuk membesarkannya ini. Pemerintah membantu dengan APBN dan APBD, dan di sini juga sering dilakukannya handuri ataupun pesta syukuran untuk buat tempatnya di Payah Rauh. Payah Rauh ini adalah satu tempat bukan hanya sekedar waduk bagi orang Pidi, khususnya Pidi dan Pidijaya perbatasan. Ini sekarang kolosal, maksudnya tempat yang memang pertama urat nadi petani, yang kedua sejarah Aceh, yang ketiga tempat swafoto dan berselfie pria. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Bagi teman-teman yang ingin pecinta alam ataupun pencinta mancing,
ataupun fotografer dan ingin mengambil swafoto prewedding atau segala macam, boleh berkunjung kemari. Lebih jelasnya mungkin dari desa jaraknya hampir 2 kilo, dari jalan besar hampir 5 kilo lah kita bilang ya. Karena di sini cocok, kita lihat pemandangannya begitu indah ya, pemandangannya begitu bagus. Di situ bisa kita explore apa aja di sini ya. Dan juga pesan saya untuk pemerintah, tolong Paya Rauh ataupun Bendungan Rauh ini dipercantik lagi, diperluas, jadi kapasitas air yang sekarang bisa lebih, bukan berarti tidak bermanfaat ya, bermanfaat, cuman lebih bermanfaat, lebih dilihat. Kalau bisa dibuatkan rumah di rumah, kalau bisa, itu kan ending dari situ kan dari saya, kalau bisa dibuatkan rumah untuk petugas yang mengurusi waduk ini. Karena kita lihat di sini kalau hanya kita gunakan ini sebagai tempat penampungan air ya, oke bisa, tapi ya kalau kita buat sebagai pariwisata kan ujung-ujungnya kan bisa menghasilkan PAD daerah dan bisa mengembangkan ekonomi masyarakat setempat. Yang tadi saya katakan, banyak perubahan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mempugar Paya Rauh ini agar lebih bisa bermanfaat untuk petani dan masyarakat. Vlog kita di Paya Rauh, jangan bergeser di mana aja, tetap di channel kita, channel tercinta, terkuat, terheboh ataupun teramatir lah. Kita kan baru buat channel, jadi tetap di GTV, jaga kondisi kalian, isolasi kalau bisa, masih taati peraturan pemerintah. Oke, sampai jumpa di lain waktu, kita buat vlog yang lebih baik. Jangan lupa, jangan subscribe kalau kurang senang.